Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Program Studi Gizi Universitas Binawan. Pada video ini kami akan membawakan materi mengenai sistem reproduksi wanita. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada saya, Lutfia Farafadia. Dengan saya Maulana Farid Rizky Fauzi. Nama saya Nur Oktaviani. Nah, saya Hijra Pardana Maulana. Selanjutnya, mengenai sistem reproduksi wanita, terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Nur Oktaviani. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Karena peranan yang vital dalam kelangsungan hidup suatu spesies, maka banyak ahli yang mengatakan bahwa sistem reproduksi adalah suatu sistem yang terpenting di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, menurut ensiklopedia Britannica, beginilah lingkup dan proses dari sistem reproduksi. Nah, yang pertama pembebasan sel telur pada waktu tertentu dalam siklus reproduksi. Yang kedua pembuahan sel telur oleh sel sperma. Yang ketiga pengangkutan ovum yang telah dibuahi uterus atau rahim. Dan implementasi blastoksida embrio awal yang berkembang dari sel telur dan yang telah dibuahi. Yang selanjutnya pembentukan plasenta dan pemelihara bayi di dalam rahim. Yang selanjutnya kelahiran anak dan pengeluaran plasenta, dan yang terakhir menyusui dan merawat anak. Nah, tentu saja proses tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya organ dan struktur tertentu di dalam tubuh setiap individu, baik pria maupun wanita. Nah, mengenai organ produksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem produksi. Dalam hal ini, untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan, setiap organ reproduksi dirancang dengan fungsinya. Masing-masing organ ini ya dimiliki oleh produksi baru dimulai setelah masa penting dalam proses reproduksi yang mana proses itu meliputi siklus ruasi, konsepsi ketika sel telur dibawahi oleh sel sperma, kehamilan hingga persalinan. Nah, berikut adalah organ kelamin bagian luar. Ada glands of clitoris, ada labia minora, hymen thorn vaginal, dan yang lainnya. Nah, penjelasannya, organ kelamin luar atau vulva dibatasi oleh labium mayor sama dengan banyak. Setelah puber, labium minor terletak tepat di sebelah dalam dari labium mayor yang mengelilingi lubang uretra. Lubang pada vagina tersebut disebut introitus, dan daerah intus disebut dengan forset. Nah, jika ada rangsangan dari saluran kecil di samping introitus, akan keluar cairan atau lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Nah, uretra ini terletak di depan vagina dan merupakan lubang tempat keluar air kemih dari kandung kemih. Labium minor kiri dan kanan bertemu di depan dan membentuk klitoris, yang merupakan penonjolan kecil yang sangat peka sama dengan penis pria.
sama dengan penis pada pria. Klitoris dibungkus oleh sebuah lipatan kulit yang disebut preputium atau sama dengan kulit lepat pada ujung penis pria. Klitoris sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa mengalami ereksi. Labium mayor kiri dan kanan bertemu di bagian belakang membentuk perineum yang merupakan suatu jaringan fibromuskuler di antara vagina dan anus. Kulit yang membungkus perineum dan labium mayor sama dengan kulit di bagian tubuh lainnya, yaitu tebal dan kering dan bisa membentuk sisik. Sedangkan selaput pada labium minor dan vagina merupakan selaput lendir. Lapisan dalamnya memiliki struktur yang sama dengan kulit, tetapi permukaannya tetap lembab karena adanya cairan yang berasal dari pembuluh darah pada lapisan yang lebih dalam. Karena kaya akan pembuluh darah, maka labium minora dan vagina tampak berwarna pink. Lubang vagina dikelilingi oleh himen atau selaput darah. Kekuatan himen pada setiap wanita bervariasi. Karena itu, pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual, himen bisa robek atau bisa juga tidak. Lalu selanjutnya ada bagian dari organ kelamin bagian luar. Yang pertama ada mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Selanjutnya ada labia mayora, yang biasa disebut dengan bibir kemaluan. Berdasarkan letaknya, labia mayor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Pada bagian luar, labia mayora dilapisi dengan sel epitel bertanduk serta terdapat akar rambut. Sedangkan pada bagian dalam, labia mayora tampak licin karena terdapat banyak jaringan lemak, tidak mempunyai folikel rambut dan kelenjar keringat. Lalu bagian selanjutnya ada labia minora, yang bisa disebut juga dengan bibir kecil pada kemaluan. Labia minora berada di sebelah labia mayora dan sebelum misfi. Hal yang membedakan antara labia minora dan mayora hanya tidak terdapat akar rambut dan memiliki banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada klitoris, yaitu sebuah organ seksual yang berada dalam misfi. Klitoris memiliki struktur yang sama dengan Mr. P pada laki-laki. Keduanya berada dalam posisi yang sama pula, bedanya klitoris tumbuh ke arah dalam, sedangkan Mr. P tumbuh ke arah luar. Selanjutnya ada selaput darah, yaitu membran tipis yang menutupi lubang misfi. Dan ada vestibulum, yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misfi. Organ kelamin bagian dalam. Dalam keadaan normal, dinding vagina bagian depan dan belakang saling bersentuhan, sehingga tidak ada ruang di dalam vagina kecuali jika vagina terbuka. Misalnya selama pemeriksaan atau selama melakukan hubungan seksual. Pada wanita dewasa, rongga vagina memiliki panjang sekitar 7,6 sampai 10 cm. Sepertiga bagian bawah vagina merupakan otot yang mengontrol garis tengah vagina. 2/3 bagian atas vagina terletak di atas otot tersebut dan mudah terenggang. Serviks atau leher rahim terletak di puncak vagina. Selama masa reproduktif, lapisan lendir vagina memiliki permukaan yang berkerut-kerut. Sebelum pubertas dan sudah menopause, lapisan lendir menjadi licin. Rahim merupakan suatu organ yang berbentuk seperti buah pir dan terletak di puncak vagina. Rahim terletak di belakang kandung kemih dan di depan rektum dan diikat oleh 6 ligamen. Rahim terbagi menjadi dua bagian, yaitu serviks dan korpus atau badan rahim. Serviks merupakan uterus bagian bawah yang membuka ke arah vagina. Korpus biasanya bengkok ke arah depan selama masa reproduktif.
Panjang korpus adalah 2 kali dari panjang serviks. Korpus merupakan jaringan kayak otot yang bisa melebar untuk menyimpan janin. Selama proses persalinan, dinding ototnya merekrut sehingga bayi terdorong keluar melalui serviks dan vagina. Sebuah saluran yang melalui serviks memungkinkan sperma masuk ke dalam rahim dan darah menstruasi keluar. Serviks biasanya merupakan penghalang yang baik bagi bakteri kecuali selama masa menstruasi dan selama masa ovulasi atau pelepasan sel telur. Saluran di dalam serviks adalah sempit, bahkan terlalu sempit sehingga selama kehamilan janin tidak dapat melewatinya. Tetapi pada proses persalinan, saluran ini akan merenggang sehingga bayi bisa melewatinya. Saluran serviks dilapisi oleh kelenjar penghasil lendir. Lendir ini tebal dan tidak dapat ditembus oleh sperma kecuali sesaat sebelum terjadinya ovulasi. Pada saat ovulasi, konsistensi lendir berubah sehingga sperma bisa menembusnya dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Selain itu, pada saat ovulasi, kelenjar penghasil lendir di serviks juga mampu menyimpan sperma yang hidup selama 2-3 hari. Sperma ini kemudian dapat bergerak ke atas melalui korpus dan masuk ke tuba falopi untuk membuahi sel telur. Karena itu, hubungan seksual yang dilakukan dalam waktu 1-2 hari sebelum ovulasi bisa menyebabkan kehamilan. Lapisan dalam dari korpus disebut endometrium. Setiap bulan setelah siklus menstruasi, endometrium akan menebal. Jika tidak terjadi kehamilan, maka endometrium akan dilepaskan dan terjadilah perdarahan. Ini yang disebut dengan siklus menstruasi. Tuba falopi membentang sepanjang 5-7,6 cm dari tepi atas rahim ke arah ovarium. Selanjutnya, ujung dari tuba kiri dan kanan membentuk corong hingga memiliki lubang yang lebih besar agar sel telur jatuh ke dalamnya ketika dilepaskan dari ovarium. Ovarium tidak menempel pada tuba falopi, tetapi menggantung dengan bantuan sebuah ligamen. Sel telur bergerak di sepanjang tuba falopi dengan bantuan silia atau rambut getar dan otot pada dinding tuba. Jika di dalam tuba sel telur bertemu dengan sperma dan dibuahi, maka sel telur yang telah dibuahi ini mulai membelah. Selama 4 hari, embrio yang kecil terus membelah sambil bergerak secara perlahan menuruni tuba dan masuk ke dalam rahim. Embrio lalu menempel ke dinding rahim dan proses ini disebut implantasi. Setiap janin wanita pada usia kehamilan 20 minggu, oosit atau sel telur yang sedang tumbuh, dan ketika lahir akan memiliki 2 juta oosit. Pada masa puber, tersisa sebanyak 300.000 sampai 400.000 oosit yang mulai mengalami pematangan menjadi sel telur, tetapi hanya sekitar 400 sel telur yang dilepaskan selama masa produktif wanita. Biasanya setiap siklus menstruasi dilepaskan 1 telur. Ribuan oosit yang tidak mengalami proses pematangan secara bertahap akan hancur dan akhirnya seluruh sel telur akan hilang pada masa menopause. Sebelum dilepaskan, sel telur tertidur dalam folikelnya. Sel telur yang tidur tidak dapat melakukan proses perbaikan seluler seperti biasanya, sehingga peluang terjadinya kerusakan pada sel telur semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya usia wanita. Karena itu, kelainan kromosom maupun kelainan genetik lebih mungkin terjadi pada wanita yang sedang hamil pada usianya yang telah lanjut. Lalu di sini ada bagian organ kelamin bagian dalam. Yang pertama ada misfi atau vagina, yaitu organ seksual pada wanita yang berbentuk seperti tabung. Misfi memiliki fungsi dalam berhubungan secara seksual dan sebagai jalan akhir. Yang kedua ada uterus atau rahim, yaitu organ paling penting dalam sistem reproduksi wanita. Rahim terhubung dengan leher rahim atau serviks yang tersambung dengan vagina dan tuba falopi. Rahim wanita memiliki 3 lapisan,
yaitu lapisan luar atau perimetrium, lapisan tengah atau myometrium, dan lapisan dalam atau endometrium. Lapisan dalam rahim atau endometrium akan menjadi tempat menempelnya janin dan plasenta hingga saat persalinan tiba. Selanjutnya ada oviduk atau tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju ke rahim, lalu sebagai tempat terjadinya fertilisasi oleh sperma dan ovum, sebagai tempat pertumbuhan atau pembelahan embrio sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium atau lapisan pada rahim. Lalu ada ovarium, yaitu indung telur yang berfungsi sebagai organ penghasil sel kelamin pada wanita. Organ ini berjumlah 2 buah atau terletak di sisi kanan dan kiri dari rahim dan berbentuk bulat tonjong. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.